Apa sih musik gereja itu? Apakah ada, ini kan musik gereja, apakah ada musik yang bukan gereja atau musik apa begitu? Apa sih? Musik yang saya mainkan ini membuat umat terlibat. Tadi yang pertama, umat terlibat. Lalu, selain terlibat, menguatkan umat yang terlibat itu. Apa malah bikin bingung? Nyanyiannya sendiri artinya sebenarnya dari melodi dan liriknya sudah mengandung unsur menguatkan. Sudah mengandung. Nah, tetapi itu bisa hilang kalau musisi lokal, playernya begitu maksudnya, Iya. dan arrangernya di tempat itu tidak menafsirkannya dengan tepat begitu. Ya. Bisa hilang pesan. Sebelumnya bahwa musik yang baik itu di ibadah gereja, bukan hanya di ibadah gereja sebenarnya, di musik film segala, bukan musik yang dipandang bagus, tapi musik yang kena di hati orang. Sahabat KBI, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman, sebuah program yang membicarakan isu-isu teologi atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan bergereja, bagaimana gereja mengembangkan dirinya, bagaimana gereja merespons isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kali ini kita berbicara tentang salah satu hal yang sangat sentral dalam hidup bergereja, utamanya dalam ibadah gereja, yaitu mengenai musik gereja. Kita bicara mengenai mengembangkan musik gereja. Dan untuk membicarakan topik ini telah datang di studio narasumber kita pada hari ini, yaitu TPG Arya Prasetya. Selamat datang Pak Arya. Terima kasih Pak Arlenus. Ini panggil Arya apa Pras ini? Apa aja. Saya nampaknya musisi pertama ya yang diundang sini. Musisi betul, musisi pertama ya. Jadi namanya TPG, Tenaga Pelayan Gereja. Ini sebuah jabatan fungsional di GKI bagi yang bukan GKI, ini dari Gereja Kristen Indonesia. TPG itu tenaga pelayan gerejawi di bidang-bidang tertentu. Tidak ordain, tidak ditabis, tetapi dia punya fungsi penting dalam mengembangkan bidang tertentu, dalam ini adalah musik gereja. Pak Arya ini pernah berkecimpung dalam dunia musik populer Indonesia. Tahun berapa ya aktif dulu di musik pop Indonesia? 96 sampai 2012. Wah, 96 2012. Apa aja tuh? Main apa aja? Ya, musisi kafe. Musisi kafe. Musisi wedding. Aha. Band pengiring di TV. Band pengiring di TV. Acara-acara televisi, band pengiring artis. Ya, session player. Session player itu ngisi albumnya orang lain. Ya, produce juga. Ya itulah kira-kira. Oke, dan Pak Arya menyelesaikan studi S1-nya di STT Jakarta, STFT Jakarta ya. Dalam bidang? Bidangnya teologi. Ya. Mengembangkan apa? Menulis apa waktu S1? Tugas akhir peran profetik musisi gereja. Musisi gereja. Lalu mengambil S2 di, kalau saya nggak salah dengar, di Singapura? Singapura Bible College. Ngambil apa di situ? Tetap di bidang musik gereja. Bidang konsentrasinya musik gereja, lalu konsentrasinya di kepemimpinan musik gereja, ministry leadership. Oke. Ya, jadi kita punya narasumber yang memahami dengan baik, punya pengalaman juga memahami seluk-beluk musik gereja. Nah, Pak Arya, saya mulai dengan pertanyaan yang fundamental. Kita bicara musik. Apa sih musik gereja itu? Apakah ada, ini kan musik gereja, apakah ada musik yang bukan gereja atau musik apa begitu? Apa sih? Ya, tentu secara luas kita sehari-hari dalam kehidupan kita berhadapan dengan musik dari mulai bangun sampai mau tidur. Ya. Dari hari Minggu sampai ketemu hari Minggu lagi. Itu ada banyak musik dan berbagai tingkatan. Secara khusus untuk musik gereja yang perlu kita pahami sama-sama bahwa para ahli juga sepakat bahwa tidak semua musik rohani itu dikategorikan sebagai musik gereja. Tidak semua musik yang mengandung cerita tentang Allah, tentang Kristus, tentang Yesus, tentang doktrin Kristen, tidak semua merupakan musik gereja. Itu disebut musik rohani iya, nyanyian rohani iya, tapi tidak semua masuk
dalam kategori musik gereja. Kalau begitu bagaimana kita membedakan ini musik gereja? Kan di dunia ini kan beredar banyak sekali namanya musik atau nyanyian lebih tepat yang mengandung konten-konten Kristiani, pesan-pesan Injil. Bagaimana kita membedakan? Oh, ini musik gereja, ini musik bukan musik gereja. Ya, yang dipahami sebagai musik gereja, gereja adalah kita mengenal gereja sebagai salah satu sebagai tubuh Kristus. Terdiri dari banyak orang di situ. Ada banyak orang. Ada juga gereja bukan gedungnya tapi orangnya. Kan berarti tidak satu itu. Ada banyak orang di situ. Berarti yang pertama kita bicara mengenai musik gereja adalah musik atau nyanyian yang bisa dinyanyikan secara komunal. Oke, jadi salah satu ciri khas Tonggo adalah nyanyian yang bisa dinyanyikan secara komunal, bersama-sama, banyak orang dalam segala usia. Okay. Dan maka dari itu kita langsung bicara spesifikasi teknis saja. Tidak bisa ada nyanyian yang tingkat kesulitannya terlalu sulit, ketukannya terlalu susah, range nadanya terlalu naik turunnya terlalu abstrak sehingga susah diikuti oleh umat. Itu bisa dinyanyikan. Itu nyanyian seperti itu lebih masuk kepada nyanyian solo atau nyanyian rohani tadi. Bukan masuk ke nyanyian gereja secara teknis demikian. Gitu. Yang tadi sulit itu disebut seperti apa sih? Misalnya ketukannya gitu? Ya, ketukannya terlalu tidak menunjukkan sebuah pola yang tetap misalnya. Dia ganti-ganti pergantian variasi ketukannya terlalu banyak. Oke. Lalu kalau kita kelihatan di not balok. Nah, kalau kita ngelihat di not balok itu garisnya itu lengkukannya itu terlalu abstrak. Kan umat juga sulit mengikuti gitu. Kalau misalnya gini, kalau tadi ngomong karena kan mungkin banyak tidak terlalu mengerti musik juga. Misalnya kalau misalnya la 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 itu termasuk lalu di bagian berikutnya la 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 itu termasuk sama enggak? Oh ya, kalau dalam pola yang sama itu atau mirip lah. Itu bisa dikategorikan musik ibadah. Okay. Mungkin hal ini sebenarnya bukan hanya dipisahkan sekarang. Sebenarnya sudah dari dulu orang sudah menyadari. Gitu. Kita kasih beberapa contoh ya. Ini contoh zaman dulunya dulu. Dari zaman musik klasik, barok, itu orang sudah membedakan mana musik gereja, mana musik nyanyian ibadah maksudnya, mana yang bukan nyanyian ibadah. Bisa kasih contoh itu? Salah satunya oratorio. Oke. Itu bukan musik ibadah. Komposer klasik juga bikin oratorio kan. Itu bukan musik ibadah. Mengapa nggak disebut musik ibadah? Variasinya banyak. Lalu ada solis-solisnya yang memang solis itu diperlukan untuk mengekspresikan ekspresi tertentu. Meskipun ya oratorio itu kan ceritanya dari Alkitab juga ya, gitu. Itu perlu ekspresi tertentu sehingga tidak bisa dinyanyikan oleh umat, maka dinyanyikan oleh solis. Sementara di sisi lain ada yang namanya kantata. Itu untuk umat. Jadi oratorio itu adalah nyanyian-nyanyian yang bisa dikatakan bukan musik gereja, walaupun dia bicara tentang Injil dan sebagainya. Betul. Adalah nyanyian yang hanya dapat dinyanyikan oleh para penyanyi terlatih begitu? Ya. Dan umat menonton, bukan berpartisipasi di dalam itu. Kalau kantata dikategori sebagai nyanyian gereja? Karena memang itu dari awalnya dibuat untuk ibadah, gitu. Seperti ya kantata, lalu banyak yang paling terkenal misa B minor Johann Sebastian Bach. Namanya aja sudah misa. Ya memang itu dibuat untuk itu. Gitu. Jadi sebenarnya para komposer itu ketika menciptakan lagu dia sudah mengkategorikan karena dia paham. Saya buat komposisi ini untuk nyanyian ibadah. Yang ini adalah untuk oratorio adalah ini bisa jadi pewartaan juga tapi bukan kategori nyanyian ibadah begitu. Dan tidak melibatkan umat. Tidak melibatkan umat. Ia menjadi musik tontonan begitu. Ya. Kalau zaman sekarang itu misalnya yang menjadi nyanyian ibadah itu adalah nyanyian yang sudah
diresmikan atau disahkan dalam buku-buku lagu. Oke. Nah, ada Kidung Jemaat, sekarang Kidung Keesaan. Kalau kita GKI ada NKB, sekarang lagi disusun nyanyian antar generasi. Nah, itu sudah disahkan menjadi lagu jemaat, nyanyian ibadah. Dan dibuat dengan mempertimbangkan itu apa kaidah-kaidah nyanyian ibadah itu gitu ya. Ya, ketukannya bagaimana, melodinya bagaimana, range nadanya terlalu jauh apa atau enggak. Ini kalau terlalu jauh kan umat juga nggak bisa nyanyiin. Nah, itu nyanyian yang dikategorikan nyanyian jemaat. Okay. Ada banyak di luar sana, di YouTube kita bisa temukan dengan mudah nyanyian yang tidak dikategorikan sebagai nyanyian jemaat. Ya, itu. Misalnya apa nih? Ya, nyanyian Bapak sendiri lah. Saya lupa judulnya karena contohnya nanti bisa diputar Mak nanti atau gimana ya? Bisa nanti diputar. Bisa ya, Feli, Risma diputar nanti ya lagu ini ya. Misalnya Ku Nyanyikan Kebaikan Tuhan. Oke. Itu. Ada melodi-melodi yang terlalu sulit di situ. Setulus hati hamba ini mencintaimu. Lalu lagu lain kalau dari teman-teman kita, saudara-saudara kita di gereja lain, misalnya lagu Sukacita Sorga. Gimana? Saya nggak tahu tuh. Nanti bisa cari nanti itu. Itu. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ya. Nah, ini kan tadi kan ketika Pak Arya menyebutkan lagu apa tadi, Ku Nyanyikan Kebaikan Tuhan yang saya tulis, itu karena ada melodi-melodi yang rasanya kalau umat agak sukar menyanyikannya begitu. Ya. Nah, apakah ada lagu apa tadi Sukacita Sorga? Itu juga sama begitu. Ya, ada ketukan-ketukan yang terlalu kompleks sehingga umat agak susah menyanyikan dengan benar tepat. Dan dengan gini, kalau ketukannya itu terlalu rumit, maka kalau kita nyanyi di jemaat, sebelah kita ngikutinnya ketukannya agak geser sedikit gini, kita nyanyinya juga agak geser ke sana sehingga suaranya nggak sama, gitu. Tentu dengan berjalannya waktu, dengan itu sering diputar di YouTube, orang sering dengerin, orang bisa jadi sama. Sekarang dengan zamannya teknologi, tapi perlu waktu. Nggak bisa sekali datang langsung ke gereja, satu kali ke gereja orang langsung bisa nyanyian itu dengan seragam. Nah itu kira-kira begitu. Jadi bisakah saya katakan bahwa nyanyian gereja atau nyanyian ibadah itu adalah nyanyian yang dapat dinyanyikan oleh secara bersama-sama dan oleh umat dari kategori macam-macam gitu, termasuk kemampuan bernyanyinya betul. Pas-pasan ia bisa menyanyikan lagu itu. Ya, betul. Sedangkan nyanyian apa tadi, nyanyian rohani itu adalah nyanyian yang hanya dinyanyikan atau hanya dapat dinyanyikan oleh, atau di semua orang bisa menyanyikan kecuali oleh orang-orang yang terlatih gitu untuk bernyanyi. Ya, terlatih untuk bernyanyi. Ya. Oke. Ya. Kalau tadi kan Pak Arya mengatakan di zaman dulu itu para komposer dan para pemimpin gereja barangkali ya udah tahu tuh ini lagunya adalah nyanyian jemaat. Yang ini ya, nyanyian ini solo. Bukan ini kantata, ini oratori. Ya. Jadi nggak akan. Nah kalau sekarang kayaknya tuh, apalagi karena banyak para peneliti yang suka bikin lagu kayak saya gitu, ya, suka maksain gitu masukin lagu apa tadi, lagu yang bukan kategorinya ibadah ke dalam ibadah. Itu gimana? Satu itu, kedua juga mungkin ada orang-orang yang bermaksud membuat lagu ibadah, tapi tidak mengerti ini untuk sama-sama nih. Jadi nggak bisa terlalu rumit nih. Nggak bisa. Kita mau bikin, niatnya sih mau bikin untuk ibadah gitu. Saya bikin mau di ibadah di gereja saya minggu depan temanya apa gitu. Belum ada lagunya yang dengan tema itu. Kita bikin untuk itu. Tapi bikinnya tidak mempertimbangkan aspek itu gitu. Atau tidak mengerti apa kriteria dari yang tadi nyanyian. Kita sudah bicarakan. Jadi nggak bisa, umat bingung nyanyinya gitu. Ya, menghadapi hal itu tentunya kita perlu punya pemahaman
Pak Arianus yang pemahaman yang sama bahwa nyanyian ini punya peran besar dalam ibadah dan mempengaruhi bisa mempunyai pengaruh yang besar terhadap umat. Nah, nyanyian jemaat ini punya pengaruh besar dalam kehidupan bergereja dan dalam kehidupan umat. Apa perannya atau setelah beberapa informasi berikut ini? Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat, kita masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama dengan Bapak Arya Prasetya. Kita bicara tentang mengembangkan musik gereja. Tadi pada segmen pertama udah dijelaskan tentang apa sih ciri khas musik gereja atau nyanyian ibadah, bedanya dengan apa nyanyian rohani yang umum. Dan tadi di ujung segmen pertama Pak Arya mengatakan bahwa musik gereja itu sangat penting karena mempengaruhi kehidupan bergereja dan bahkan kehidupan umat. Apa sih Pak pengaruhnya? Ya, kita secara umum dulu ya Pak. Kita bicara musik secara umum, bukan musik gereja dulu nih. Kita musik secara umum, bagaimana dia berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Saya membuat sebuah gambar yang saya rangkum dari berbagai teori mengenai pengaruh musik dalam kehidupan manusia. Nah, nanti ini kan bisa ditampilkan ya gambarnya gitu. Di satu sisi ada sumber musik itu sendiri, di sisi lain ada pendengar. Nah, ada dua macam interaksi. Interaksi yang pertama adalah si pendengar ini cuman mendengar atau menonton saja. Lalu interaksi kedua adalah si pendengar ini terlibat. Gitu. Itu ada dua macam interaksi. Dari dua macam interaksi itu ada keduanya memiliki tingkatan-tingkatan. Memiliki tingkatan-tingkatan bagaimana musik itu bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah saat musik itu dibunyikan, pendengarnya mendengarkan musik, tapi dia tidak terpengaruh apa-apa. Contohnya orang lagi jalan di mall, ada musiknya kan, atau kita lagi di resepsi pernikahan, kita lagi ngobrol sama teman kita, ya kita musik apapun, mau dari live band, dari MP3, dari apa, itu tidak mempengaruhi kita gitu. Lalu ada musik yang mempengaruhi. Misalnya kalau kita senam di pagi hari, itu hampir tidak mungkin musiknya itu musik yang gayanya gaya musik slow gitu kan, nggak mungkin. Itu musik yang bergairah. Tidur lagi soalnya. Kalau nggak tidur lagi ya. apa musik simfoni yang orang Ambon bilang lembe-lembe gitu ya, orang tidur lagi gitu. Itu orang terpengaruh. Lalu kalau misalnya dulu saya hidup di dunia malam, di klub malam,
saya berusaha menghadirkan musik yang membuat orang itu bersemangat sehingga mereka bisa melepaskan kepenatan mereka. Mereka bisa menari-nari di dance floor. Itu musik sudah mempengaruhi. Atau musik, kalau kita nonton film, musiknya kita dengar tanpa sadar kita terpengaruh. Misalnya ini ada gambar serem. Kan kalau sinetron sekarang kan gambar serem itu bisa jadi lucu. Itu bisa dari musiknya itu. Gambar serem itu bisa jadi lucu karena salah satunya musiknya gitu. Itu orang terpengaruh. Lalu tingkatan yang paling tinggi adalah orang tuh bisa terlibat. Mendengar, tapi dia langsung, karena dia mendengar, dia bisa terlibat di situ. Nah, kalau dalam dunia umum, dalam pandangan di luar gereja ini, kira-kira kalau orang nonton konser, katakanlah siapa ya, kalau di Indonesia Dewa lah gitu, orang tahu lagunya, dan lagu itu mewakili perasaan si penonton. Dia nonton konsernya dan dia ikut nyanyi, wah dia udah terlibat tuh di situ. Wah itu gue banget lagunya, kalau gitu sekarang itu tingkatan musik yang pengaruh musik yang paling tinggi. Begitupun di gereja sama. Di gereja semua orang pada saat ibadah dengar musik, dengar, nggak mungkin kalau ada di ibadah pasti orang mendengar musik. Tapi apakah itu orang ada yang terpengaruh, ada yang enggak? Ada juga yang enggak kan sebenarnya. Ada yang tidak. Tapi ada yang terpengaruh. Nah, tapi di gereja yang harus dilakukan para musisi adalah bukan hanya membuat orang terpengaruh, tapi membuat umat bisa terlibat. Karena itu adalah hakikat musik gereja sendiri. Tadi di segmen 1 sudah dijelaskan bahwa musik gereja itu musik yang membuat orang bisa nyanyi sama-sama, dinyanyikan sama-sama. Sehingga hakikat musik gereja kalau dipandang dari gambar dan teori yang saya kumpulkan ini, musik gereja itu ya musik yang melibatkan, bukan sekedar mempengaruhi, tapi melibatkan. Ya sudah tentu kalau terlibat pasti terpengaruh, sudah pasti ya. Itu melibatkan umat secara aktif di ibadah. Apa itu artinya bahwa melodi dan syair dari nyanyian ibadah itu harus merepresentasi pergumulan, pengalaman, pengharapan dari umat yang datang begitu. Ya, bahkan konteks dari umat, konteks dari ibadah itu sendiri, konteks dari jemaat itu sendiri lebih jauh lagi. Kalau bagi saya bukan hanya umat secara individual atau kelompok, tapi gereja secara atau jemaat secara utuh di tempat itu pada saat itu. Gitu. Susah sekali dong kalau begitu membuat musik gereja. Ya memang itu tantangan bagi para musisi-musisi gereja, bagi para aktivis, bagi para penyusun liturgi untuk bisa menangkap konteks apa yang sedang terjadi di jemaat itu, untuk bisa menuangkan itu dalam repertoar-repertoar yang mereka nyanyikan di ibadah. Kalau dari aspek syair, lirik ya, itu mungkin agak mudah dimengerti ya, bahwa lirik itu harus mengekspresikan tadi pergumulan, lalu bukan hanya kelompok-kelompok, tetapi pergumulan keseluruhan dari atau kehidupan keseluruhan umat di jemaat tertentu. Kalau dari situ melodi itu gimana? Mengekspresikan itu bahwa membuat orang menjadi involved, tadi terlibat itu di dalamnya. Ya, kalau kita tadi di segmen 1 kita sudah bahas mengenai buku lagu. Lagu-lagu yang sudah masuk buku lagu itu sudah disahkan oleh sebuah badan atau sebuah lembaga. Jadi itu sudah sah jadinya jemaat. Secara umum orang bisa ikut. Pasti secara umum orang rasanya akan bisa ikut di situ, gitu. Akan bisa mengikuti semua melodi yang ada di buku lagu itu. Sekarang bagaimana caranya? Tentu sebagai musisi perlu sebenarnya lebih jauh lagi. Musisi itu perlu mengenali karakteristik jemaatnya masing-masing.
Ini di jemaat saya itu nada terendahnya kira-kira apa? Nada tertinggi yang bisa dicapai secara umum, secara teknisnya seperti itu kira-kira. Tentu lebih banyak, tentu ada banyak lagi faktor-faktor. Misalnya ini di jemaat ini kalau dikasih modulasi naik 1 itu lebih gampang, kalau naik setengah tuh umatnya bingung. Secara lebih jauh itu bisa lebih jauh ke situ lagi. Tapi sebenarnya secara umum ya, sebagai musisi kita perlu mengenali itu, sehingga dan kita perlu mengenali, kira-kira ini lagu-lagu model apa nih yang bisa dinyanyikan dengan lebih baik oleh jemaat tertentu. Sama-sama GKI belum tentu preferensinya sama. Gitu. Karena itu benar-benar variabelnya benar-benar berbeda tiap jemaat gitu. Jadi dari sejak awal ketika komposer atau lebih penulis lagu mulai menuliskan melodinya, ia harus membayangkan bahwa yang nyanyi ini tadi seperti yang pertama adalah orang-orang dari usia yang begini ini, lalu kemampuan bernyanyinya rata-rata begini, kemampuan nyanyian sebagian besar orang. Dia nggak boleh membuat entah melodi, entah apa tadi ketukan, entah interval yang melampaui rata-rata itu. Para musisi lokal yang membuat itu, bagaimana yang tadi lagu atau melodi yang sudah dicipta itu bisa dinyanyikan dengan bisa membuat umat untuk bernyanyi dengan baik. Itu artinya mereka terlibat gitu, bernyanyi dengan baik, bukan penonton ya. Ya, sebagai contoh, gampangannya ini secara contoh sangat sederhana. Di buku lagu tulisannya Do sama dengan G. Oke. Di gereja saya, ibadah pertamanya 5:30 pagi. Ya saya turunin. Ke F misalnya begitu. Karena nggak mungkin orang nyanyi. Orang baru bangun, rata-rata 5:30 pagi itu orang baru bangun tidur. Bukan kayak orang ibadah mulai jam 10 pagi. Atau jam 5 sore. Beda. Gitu. Rata-rata orang masih pagi banget gitu, itu terlalu pagi gitu. Nah, contoh sederhana peran musisi lokal ya. Termasuk tempo di situ bisa mengubah tempo juga. Ini yang 5:30 ini, yang datang ini 80% lansia ini. Jadi jangan digeber musiknya. Santai-santai aja gitu. Jadi kalau orang ini, by the way, kalau seorang pemusik ia mengiringi nyanyian ibadah di pukul let's say 6 pagi dengan yang jam 8:30, dia mesti menyiapkan diri main di nada dasar yang berbeda. Terlebih jauh dari itu, Pak ya. Ini pengalaman agak pribadi. Di jemaat tempat saya melayani, kami punya dua karakteristik umat yang berbeda. 6:30 dan jam 9 pagi. Yang jam 6:30 itu terlibat lebih banyak di ibadah, dalam ibadah itu lebih terlibat dibanding yang jam 9. Yang jam 6:30 tingkat kemampuan baca notnya jauh di atas yang jam 9. Satu lagu yang sama dinyanyikan, satu lagu baru, sebenarnya nggak baru. Lagu yang agak asing, agak jarang dinyanyikan. Dinyanyikan di satu ibadah, di dua ibadah, KU1 sama KU2. Di KU1, 80% orang nyanyi. Di KU2, yang nyanyi 20%. Yang keras adalah song leader. Ya, song leadernya sudah pasti ya. Tapi saya perhatikan umat itu, wah ini saya nggak tahu ada apa, ini yang lagi kami selidiki gitu loh. Bahwa bukan hanya tiap jemaat beda, tiap KU1, KU2 di tempat saya. Kan tadi berarti misalnya tidak tepat, misalnya tadi kalau misalnya nada dasar itu lebih diturunkan di KU1, karena jangan-jangan nih para penyanyi yang berkebaktian di kebaktian yang pagi itu. Kalau para penyanyi berarti mereka lebih gampang beradaptasi dengan. Siapa tahu. Nah, itu. Jadi para musisi lokal itu mesti memperhatikan itu. Iya. Itu hal yang bagi saya krusial. Tapi yang tadi kan kalau kita bicara pengaruh musik gereja, berarti yang pertama bahwa mempengaruhi artinya bahwa para musisi itu mulai dari ketika menulis melodi dan menyusun mengkreat syairnya, dan sampai kepada para musisi lokal harus membayangkan bagaimana umat terlibat di dalam nyanyian itu, baik dalam menyanyikannya maupun dalam konten dari
syair dan melodinya itu. Ya, bahkan kalau bagi saya lebih jauh lagi, para musisi perlu memikirkan, ini lagu ini berpengaruh apa terhadap umat? Kan umat menyanyikan. Setelah umat menyanyikan, pengaruhnya apa? Karena ya musik gereja itu tadi musik secara umum ada pengaruh. Musik gereja itu punya pengaruh yang besar gitu. Yang ya tadi ini saya juga merangkum beberapa ya Pak ya, dari beberapa para ilmuwan musik gereja gitu. Ini peran musik gereja ini memfasilitasi proklamasi tentang atau penyataan dan perayaan tentang cerita Allah, story of God. Jadi ada proklamasi dari umat mengenai kebesaran Tuhan, mengenai kebaikan Tuhan, mengenai cerita-cerita tentang Tuhan. Lalu tentu musik nyanyian ibadah itu sarana dialog, baik antara umat dan Tuhan dan juga umat dengan sesama. Kalau di GKI kita ada lagu Salam Damai misalnya, itu kita antar sesama bawa apa, atau lagu Serikat Persaudaraan itu. Lalu ada sarana pastoral, umat dikuatkan. Lalu yang jarang disadari juga ini sarana pengajaran atau penanaman doktrin gereja melalui nyanyian jemaat. Hal ini kalau saya melihat saat ini ada banyak musisi yang melupakan ini. Ini pengaruh terhadap nyanyian yang dinyanyikan umat ini. Gimana pengaruhnya? Apakah dia ini dengan saya main gaya gini nih, apakah musik yang saya mainkan ini berdampak Seperti penguatan pastoral kepada umat? Misalnya kita nyanyi lagu kekuatan serta penghiburan. Apakah musik yang saya mainkan ini membuat umat terlibat? Tadi yang pertama, umat terlibat. Lalu selain terlibat, menguatkan umat yang terlibat itu. Apa malah bikin bingung? Nyanyiannya sendiri artinya sebenarnya dari melodi dan liriknya sudah mengandung unsur menguatkan. Sudah mengandung. Nah, tetapi itu bisa hilang kalau musisi lokal, playernya begitu maksudnya, ya, dan arrangernya di tempat itu tidak menafsirkannya dengan tepat begitu. Ya. Bisa hilang pesan dari sang komposer itu. Ya, begitu. mungkin dalam bahasa musik gerejanya, pesan teologis dari lagunya tidak tersampaikan. Pesan teologis dari sebuah lagu tidak terjemahkan, apa bahasa bakunya? Tidak diterjemahkan dengan baik dalam bentuk musik sehingga pesan teologisnya tidak nyampe. Dan itu di tangan pemusik lokal ya? Itu di tangan pemusik lokal. Susah sekali kalau begitu mencari pemusik lokal. Oke, jadi sebenarnya tadi ketika kita bicara mengenai pengaruh musik, bahwa musik itu mempengaruhi, tadi kontennya mempengaruhi apakah ia akan merasa terhibur atau apakah ia membuat merasa terlibat di dalam kehidupan komunitas itu mulai dari ketika lagu itu ditulis sampai kepada dieksekusi di lapangan oleh para musisi lokal. Ya. Jadi musisi lokal itu nggak bisa kalau dia ngiringin nyanyian pagi ini dia datang, Kidung Jemaah nomor sekian, gua tahu lah ini begini melodinya, nggak bisa begitu ya? Ya kalau posisinya dia menggantikan mungkin bisa. Dia menggantikan mendadak itu mungkin bisa. Tapi idealnya tentu tidak. Karena apa? Nyanyian-nyanyian yang ada di buku lagu kita, banyak nyanyian yang sudah terbukti dia adalah nyanyian yang bisa bertahan ratusan tahun, puluhan bahkan ratusan tahun. Dari situ aja kita sudah melihat, ini kontennya nggak main-main. Maka melodinya kuat, syairnya kuat. Melodi kuat, syair kuat, ditambah dengan jalinan antara melodi dan syair itu kuat merupakan sekali. Sebuah paduan yang kuat. Sehingga kita nggak bisa main-main. Ya udah ini main gini aja mainnya. Saya udah tahu nih gini aja mainnya. Kita perlu mempersiapkan seperti para pendeta mempersiapkan khotbah. Kalau tanggal 24 malam, kalau di GKI itu kan bacaannya selalu itu. Tapi tiap tahun khotbahnya bisa berbeda kan, bisa dari sudut pandang. Nah, kira-kira lagu nyanyian jemaat itu seperti itu kira-kira.
Jadi mesti diinterpretasi oleh seorang arranger dan pemusik lokal. Ya, Sehingga lalu pesan teologis tadi itu nyampe Sampai. kepada umat. Ya. Sering sampai apa? Sering nggak sampai kalau pengamatan yang sampai ada. ada. Yang sampai lebih banyak. Saat ini lebih banyak yang mungkin Kurang lah saya ya. katakan bukan tidak sampai, tapi pemusik itu cuman ya udah kita mengiringi, latihan selesai mengiringi sudah. Tidak mengkaji secara dalam. Mereka tidak memandang bahwa aktivitas bermusik itu adalah berteologi sebenarnya kepada umat dengan berbasis pada, jadi teks mereka adalah partiturnya. Ya. Kalau pendetakan teksnya adalah Alkitab, Ya. mereka melakukan penafsiran terhadap itu dan menyampaikannya kepada umat lewat musik. Ya, khotbahnya itu musiknya itu. Ya. Oke. Kan kita bicara mengenai mengembangkan musik gereja. Bagaimana sih apa yang perlu kita kerjakan di tengah-tengah keadaan seperti ini untuk mengembangkan musik gereja setelah beberapa informasi berikut. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat, masih bersama dengan kami dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman, sebuah program yang membicarakan masalah-masalah kehidupan bergereja bersama dengan narasumber kita Bapak TPG Arya Prasetya. Kita bicara mengenai mengembangkan musik gereja. Pak Arya, tadi kan kita udah bicara mengenai bentuknya apa ciri dari nyanyian gereja. Nah, bagaimana kita mengembangkan sebenarnya musik gereja ini, ya? Mungkin sebelum kalau kita mengembangkan, kan saya kira kita bisa bicara, kita mulai dari mana, bagaimana situasi kita. Menurut Pak Arya nih, ini pasti mungkin belum ada penelitian, tapi pengamatan sekilas. Kalau angka 0 sampai 10, angka musik gereja sekarang, terutama gereja tradisional atau semua gereja lah, ya, itu dalam kategori artinya sudah benar memainkan, mengembangkan musik gereja itu di angka berapa, Pak? Ya, kalau dibandingkan dari puncak kejayaan musik gereja zaman barok dan klasik, kita nih mungkin sekarang masih di angka 3 atau 4. Wah, cilaka, 3 atau 4. Karena bandingannya adalah itu puncaknya kan Bach, Beethoven, 3B itu. Bach, Beethoven, Brahms. Itu 3 musisi yang begitu, musisi gereja ya, itu luar biasa gitu. Kalau dibandingkan sekarang, ya itu jawaban saya tadi. Dari sudut apa? Dari sudut komposisi atau dari sudut juga menghidupinya? Dari sudut komposisi, kalau masalah dari karya, bentuk karyanya,
kita udah beda zaman, tidak bisa dibandingkan. Tapi saya melihat itu justru dari cara kita menghidupinya. Karena bagi saya dan bagi saya juga merujuk kepada para ahli lainnya, ada beberapa tahap orang bermusik. Yang satu, yang tahap yang paling bawah itu baik dan benar. Baik dan benar. Jadi ya sesuai aja sama partitur gitu. Ini partiturnya gini, kita main benar, ya udah. Itu di situ dulu tuh. Notnya diikuti, chordnya diikuti sesuai. Itu masih tahap paling bawah. Gitu. Lalu paling atas, lalu di atasnya kita bermusik dengan interpretasi. Menggali itu. Kenapa melodinya begini? Kenapa akordnya ke sini? Kenapa jalinan syair dan melodinya seperti ini? Dari situ, tingkatan berikutnya, kita mengolah interpretasi tadi dalam bentuk permainan musik. Jadi, ini melodinya begini, chordnya begini, pesan teologisnya apa? Kita olah. Kita, karena pesannya ini, makanya kita mainnya kayak gini. Nah, setelah itu, tahap berikutnya adalah menceritakan. Menceritakan ini tentu bukan cerita, asal cerita kayak orang baca cerita. Bacain buku, cerita bukan. Tapi menceritakan dengan membawa pesan dan penghayatan. Kenapa saya katakan tadi 3 atau 4? Karena ya memang sangat jauh perjalanan ini menuju ke sini. Untuk orang bisa menghayati, orang perlu interpretasi dulu. Sebelum orang interpretasi, orang perlu baik dan benar dulu. Gitu. Di beberapa jemaat kita, saya masih melihat kadang-kadang yang baik dan benar, yang benar pun belum. Gitu. Jadi kadang-kadang, ya gimana ya? Jadi di tahap paling bawah pun bermain dengan atau membuat musik ibadah yang baik dan benar aja belum gitu loh. Gitu ya. Iya. Yang sesuai lah sama buku gitu ya. Apa yang paling standar lah gitu. Yang paling standar. Belum berada di situ pun. Kita punya konsensus nih. Ya beberapa gereja sudah di situ. Beberapa gereja sudah mulai ke interpretasi sudah. Tapi masih banyak yang masih struggle di sini. Struggle untuk bahkan ya beberapa juga masih ribut sendiri tentang yang baik dan benar itu segimana gitu kadang-kadang. Dan yang ribut itu orang yang tidak ngerti juga. Biasanya sih. Dan orang yang ngerti pergi biasanya malas aja. Malas kayak apaan sih ini? Malas itu ya, baik yang benar itu juga kadang-kadang. Nah, kalau di tahap itu kita berada, bagaimana kita mengembangkan atau kita mulai dari mana? Apa yang mesti kita lakukan supaya paling tidak bertahap lah musik gereja itu terperbaiki sehingga dia betul-betul sampai pada orang terlibat di dalam musik nyanyian ibadah itu dan mengekspresikan kehidupan bukan saja kehidupan dirinya atau kelompok tapi kehidupan keseluruhan umat di sebuah jemaah lokal. Ya, yang pertama bagi saya ini menurut keyakinan saya, jadi nggak bisa diprotes. Wah, ini kayak mengutip sih ini. Kayak mengutip seseorang ya. Menurut keyakinan saya ada beberapa faktor yang mutlak harus ada. Yang pertama adalah keterlibatan gereja secara total. Jadi gereja masih memberi perhatian yang besar. Yang secara total dan memberi ruang bagi perkembangan itu sendiri. Dan dukungan ini tidak bisa secara temporal. Biasanya di gereja-gereja seperti kita ini kepemimpinan begitu cepat berganti, ganti pemimpin, ganti kebijakan, nah itu bukan iklim yang baik bagi perkembangan musik gereja. Gitu. Dari dukungan dan memberi ruang ini, maka para musisi bisa mulai mengembangkan kemampuannya, kreativitasnya, dan terutama edukasi. Kepada? Ya, baik kepada musisi maupun kepada umat. Gitu. Nah,
ini juga ada gambarnya, gitu, bahwa gereja secara utuh memberikan perhatian kepada bidang musik, namun bidang musik itu sendiri perlu memberikan kembali, mengabdikan musiknya ini kepada gereja. Yang banyak terjadi saat ini adalah antara gerejanya dukung atau gerejanya enggak, tapi musiknya berjalan ya untuk seleranya dia sendiri. Selera para pemusik. Selera kadang-kadang yang megang komisi sekarang ini seleranya begini. Nanti yang megang komisi ganti ini seleranya begini lagi ganti gitu. Nah, yang perlu kita sadari adalah kerjasama ini akan membuat sebuah ekosistem yang saling melengkapi. Bahwa gereja membentuk mendukung musik, tapi juga memberikan arah yang jelas bagi para pemusik, para pegiat musik, para pengurus-pengurusnya untuk ini loh, arah kita tuh ke sini. Arah kita ke sini, maka kita mengembangkannya seperti apa. Perlu dibuka ruang diskusi itu. Gitu. Jadi apakah memang dalam pengamatan Pak Are kepemimpinan gerejawi kita sekarang di jemaat-jemaat baik di perkotaan maupun di daerah-daerah itu memang memiliki pengetahuan yang memadai nggak tentang bahwa mestinya kita ke arah sini dalam pengembangan musik gereja? Nah, dalam menentukan arah juga, kita perlu sebenarnya memetakan dulu. Ini secara umum kondisi musik gereja kita ada di mana nih? Yang tadi nomor 3 itu angka 3 ya? Ya, apakah kita nih sudah bisa dikembangkan? Atau kita nih lagi dalam posisi bertahan, kalau main bola tuh kita lagi bertahan nih. Atau ya kita nggak bertahan, tapi kita udah lepas dari kondisi bertahan, tapi kita ya stagnan gini-gini aja. Ini bertahan nih karena para musisi tidak ada. Nggak ada ya. Ada pemusik aja udah nah syukur gitu ya. Mau dikembangkan gimana? Apa yang mau dikembangkan gimana caranya? Nah itu kan perlu kita perlu pemetaan dulu itu. Kita ada di mana? Lalu setelah kita ada di mana, kita mau kemana dan langkah apa? Nah untuk langkah-langkah ini kita perlu punya yaitu tadi. Perlu ada pemahaman yang sama tentang tadi pengaruh musik gereja. Tadi yang sudah kita bicarakan di awal tadi, pengaruh musik gereja, lalu musik gereja itu apa, karakternya bagaimana, apa segalanya itu. Lalu ya setelah itu kita baru menentukan sama-sama, nih kita arahnya mau kemana, sehingga arah kebijakan gereja nih seperti apa. Misalnya ya Pak ya, misalnya ini gereja nggak ada pemusik atau minim lah, atau pemusiknya tuh ngepas. Jadi untuk ibadah tuh tiap minggu tuh udah dalam 1 bulan tuh udah pas tuh pemusik itu. Sakit satu repot. Nah, apa berarti yang dibutuhkan? Regenerasi. Bisa panggillah guru untuk bikin bina musik di gerejanya masing-masing. Mengkader. Tapi tentunya bina musik ini kan juga nggak bisa orang belajar musik itu kan tidak 1 tahun langsung bisa main gitu. Nah makanya di situ tadi saya katakan perlu dukungan secara baik, secara total, tapi dalam jangka waktu yang konsisten juga yang cukup. Ini bukan orang beli di supermarket gitu, kita bayar langsung dapat, enggak. Ini investasi jangka panjang musik itu gitu. Nah lalu ya ada pemantik-pemantik yang bisa kita lakukan. Misalnya kita undang musisi dari gereja lain sebagai pembanding, atau bahkan dari gereja ini studi banding ke gereja lain gitu. Atau beberapa hal yang pernah saya usulkan, kalau di GKI itu ada pertukaran pelayan firman kan, klasis, sinwil. Nah, gimana kalau dalam klasis itu pertukaran pelayan film bukan hanya ada pertukaran pelayan film, tapi ada pertukaran pelayan musik juga. Itu tapi berbareng supaya paket gitu. Ya bisa paket, bisa sendiri-sendiri, silahkan aja gitu. Tapi intinya ada sebuah studi banding. Oh, kalau di sana gini nih. Itu kan bisa saling mempengaruhi gitu. Lalu ada juga hal yang bisa dilakukan adalah ya untuk awal-awal mengundang orang-orang yang pakar di bidangnya untuk menambal lah istilahnya, atau mengganjal ini. Cuman masalahnya adalah saya lihat di GKI sudah banyak melakukan hal ini, mengundang orang.
di kita kurang misalnya nih Pak, di kita kurang arranger, kita undang arranger, kita bayar, gereja bayar arranger. Gereja membayar arranger itu dan tergantung sama arranger itu. Si arranger itu tidak mengkaderisasi arranger baru. Biasanya ada beberapa jemaat seperti ini. Soalnya kalau dia tidak ada, walaupun dia udah bertahun-tahun, dia nggak ada, selesai itu. Selesai gitu. Itu pola yang perlu diwaspadai di beberapa gereja yang saya lihat di Jakarta ini ya, khususnya di GKI. Oke, kita kurang. Oke, ya sudah, kita panggil. Tapi panggil untuk apa? Nah, ini perlu dicermati bahwa manggil untuk kaderisasi dan untuk membangun sebuah ekosistem yang baik nih. Misalnya kita kebaktian minggunya 1 hari Minggu 3, kebaktian remaja 1, kebaktian pemuda 1, berarti ada 5. Berarti kita butuh pemusik berapa? Nah, itu kan bisa dipetakan sebenarnya di situ. Gitu. Ya, kalau tadi Pak Arya mengatakan bahwa arranger, berarti kalau kita ingin mengembangkan musik gereja yang bisa membuat pesan teologis dari nyanyian itu sampai kepada umat, pertama-tama setiap jemaat harus punya arranger, entah arranger lokal, entah arranger yang diundang dari tempat lain, begitu. Betul. Arranger, tapi arranger yang mengkaji nyanyian jemaat ya. Bukan arranger yang berkreasi sebebas-bebasnya. Yang berkreasi sebebas-bebasnya atau yang penting menarik, yang penting bagus, meriah. Ada satu hal, nah ini mungkin tadi belum dibahas di segmen sebelumnya, bahwa musik yang baik itu di ibadah gereja, bukan hanya di ibadah gereja sebenarnya, di musik film segala, bukan musik yang dipandang bagus, tapi musik yang kena di hati orang. Begitu musik itu udah kena, ya udah, orang tuh nggak akan bilang bagus atau enggak, tapi inilah saya, ini musik, ini saya yang diwakili sama musik ini, gitu kira-kira. Nah, yang diperlukan arranger yang punya mata seperti itu gitu. Punya mata bukan untuk yang penting meriah, yang penting bagus. Ya, tapi sudah itu apa? Gitu. Arranger yang bisa melihat ini, bisa melihat yang tadi, ini umatnya karakteristiknya kayak gini. Jadi kira-kira untuk menyampaikan pesan ini di tengah umat yang seperti ini, kita perlu aransemen yang seperti apa kira-kira gitu. Jadi arranger kemudian baru musik, baru pemainnya ya. Baru pemainnya. Pemain, player. Ya. Berarti kalau nggak ada arranger, nggak ada player terbatas, selama jalan begitu. Jalan yang penting selamat dulu, gitu. Yang penting selamat dulu. Karena pada zaman ini bukan hanya zaman sekarang. Kalau kita lihat mengacu tadi yang Bapak tanya, angkanya berapa? Saya mengacu kepada zaman keemasan musik gereja. Itu ya. Zaman Bah, zaman 3B itu. Ya, atau zaman Bah lah. Itu kan sebuah kenormalan pada saat itu bahwa musisi itu di-hire sama gereja, Anda bikin nih. Tiap minggu ada bikin. Ya memang itu. Dan musisi yang di-hire itu adalah musisi yang mengerti teologi. Bukan musisi yang tidak mengerti teologi gitu. Bah itu kan sebenarnya musisi gereja juga loh. Dia kan tidak berapa puluh tahun, bahkan 100 tahun mungkin setelah dia meninggal tuh dia nggak dikenal orang kan. Gitu loh. Karena ya memang dia posisi gereja pada saat itu, bukan musisi kalau sekarang tuh bukan artis gitu. Bukan di dunia gitu, bukan artis yang terkenal tuh, enggak. Dia musisi gereja aja gitu. Tapi karya-karya luar biasa. Karyanya luar biasa karena ya itu tadi gitu. Menurut saya pengetahuan teologi, lalu prinsip-prinsip dalam bergereja itu yang ditempatkan utama gitu dalam dia membuat karya gitu. Jadi kalau begitu mengembangkan musik gereja itu bisakah dikatakan mulai dengan memilih atau menulis lagu dengan dasar pengetahuan teologis yang memadai. Ya. Dan paham tentang kaidah-kaidah nyanyian. Ya. Gereja. Kedua, di jemaah lokal perlu ada arranger yang menerjemahkan itu. Ya. Ketiga baru playernya, pemainnya. Ya. Ya bisa aja arranger juga player kan. Ya. Tapi ya begitu. Ya. Oke, ini tak terasa nih sudah segmen ketiga udah selesai. Sebelum kita tutup, apakah ada sebutlah 1, 2, 3 kalimat dari Pak Arya untuk pesan kepada para sahabat DKB untuk menggambarkan percakapan bagaimana sebenarnya mengembangkan musik gereja atau musik ibadah ini. Ya. Banyak orang bilang musik di gereja kita itu membosankan. Bagi saya yang membosankan bukan musiknya,
tapi bagaimana cara orang mengolahnya. Yang membuat membosankan itu bukan lagunya, tapi orang yang mengolahnya. Maka tadi setelah diuraikan panjang lebar, perjalanan untuk menuju yang ideal itu tidak mudah. Tapi bagi saya, kita tidak akan sampai kalau kita tidak memulai sedini mungkin. Jadi mari mulai memperbaiki hal-hal yang bisa kita perbaiki, ya, supaya kita nggak stres untuk menuju yang ideal itu, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ari atas insight. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sahabat DKB. Itulah percakapan kami tentang mengembangkan musik gereja. Bila Anda punya pertanyaan-pertanyaan, sila ya tuliskan di kolom komentar. Tentu nanti Pak Arya pada waktunya akan melihat itu dan akan merespon setiap pertanyaan kalau ada, atau komentar Anda juga boleh dimasukkan di di kolom komentar. Dan bila Anda masukkan untuk YKB TV mengenai topik-topik yang dibicarakan, silakan kirim kami lewat nomor 0812-8188-9191. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.